Setelah isu soal kakak April ramai diperbincangkan, Mama Dede April menyampaikan klarifikasi. Ia meminta netizen menghentikan hujatan dan memahami kondisi keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang kali ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat dan selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Langsung saja menuju ke video yang satu ini. Yang satu ini yaitu yang akhir-akhir ini lumayan marak diperbincangkan para netizen teman-teman. Yaitu terkait kakaknya April ya, yang ya agak sedikit gimana ya, kaku gitu loh, kaku atau gimana ya. Pokoknya kita dengerin saja yang satu ini. Lagi rame banget ngebahas soal ini guys. Iya betul ya, memang kalau yang lagi viral itu kadang banyak banget hal-hal yang tidak terduga ya. Wajar aja sih yang namanya artis gitu ya. Ya. Nah guys, di sini aku mau ngebahas sedikit ya. Sedikit banyak juga nggak apa-apa, namanya juga di akun sendiri ya. Nah guys, aku tuh di sini tuh sebagai fans ya, sebagai fans April yang sebenarnya jujur aja sih selama mengikuti kegiatan Dede April kemanapun aku tuh selalu nontonin guys ya. Dan kabar-kabar yang lagi viral banget yang katanya kakaknya, bukan katanya aku nonton, yang katanya tuh kakaknya tuh dihujat sama netizen karena tiba-tiba muncul yang kemarin-kemarin waktu Dede April lagi kesusahan gitu, dia tidak pernah muncul atau lagi audisi, mungkin ya kata mamanya juga nggak disorot gitu karena memang kakaknya itu kan ada anak kecil gitu. Oke, kita maklumin ya. Cuman di sini ya, aku sebagai fans lagi ya, dan ini tuh kembali lagi ini menurutku ya. Sebenarnya sah-sah aja ya. Pihak keluarga dari artisnya sendiri itu boleh-boleh aja gitu, wajar-wajar aja kalau misalnya ikutan eksis atau mungkin ke video atau ke foto bareng gitu, ya wajar namanya keluarganya gitu loh. Cuman di sini yang mungkin membuat para neti-neti ini sedikit agak kurang nyaman ya, dalam artian agak risih gitu. Nah, si kakaknya ini terlalu muncul secara tiba-tiba ya, bisa dikatakan tiba-tiba, terus dia itu terlalu mencolok, paham nggak? Jadi pas dedenya live itu si kakaknya tuh kayak nimbrung gitu loh guys ya. Ini yang aku rasain ya, aku berhak berkomentar loh ya. Nah kakaknya tuh terlalu pengen terlihat menonjol gitu, melebihi Dede Aprilnya gitu. Nah setiap live itu yang aku lihat ya si dedenya tuh jadi nggak fokus live untuk penontonnya atau dia mau apa atau dia mau ngomong apa. Selalu yang terdengar jelas itu bahasanya kakaknya, ucapan kakaknya itu yang terdengar jelas gitu. Terus juga dari segi tampilan ya, emang haknya dia mau berpenampilan seperti apa, juga haknya dia. Cuman di sini itu yang artis siapa, yang ibaratnya yang bukan artis itu siapa ya gitu. Jadi kalau misalnya Dede lagi live atau lagi ini tuh dia tuh kayak nggak mau kalah, ngerti nggak sih gitu. Mohon maaf ya, katanya juga dia mantan TKW gitu. Dan memang ya yang aku sendiri mantan TKW dan aku juga orang Cirebon gitu, memang logat-logat ya, agak ketusnya orang Cirebon itu terlihat jelas gitu, padahal kita tuh nggak begitu maksudnya, tapi orang lain tuh menilai kalau kita tuh terlihat ketus gitu loh. Mungkin itu dinormalkan, mungkin diwajarkan kalau kitanya tuh nggak masuk ke dunia para netizen, para artis gitu. Tapi kalau dia udah memasuki dunia netizen, apalagi adiknya itu kan baru naik gitu ya, baru merintis ya, memulai karir itu lagi bagus-bagusnya. Tolong banget untuk saling menjaga ya. Dia juga menjaga ucapannya, menjaga attitude-nya gitu loh. Dan jangan terlalu kepengen terlihat mencolok. Buat kakaknya, kalau misalnya mau terlihat mencolok, menonjol ya, paling wah, mending kalau mau live di akun sendiri ya, bikin VT di akun sendiri kan bisa tuh ya. Jangan semuanya tuh selalu di akun Dede Aprilnya, ketika Dede Aprilnya lagi apa atau lagi live gitu tuh, mending ya jangan terlalu mencolok gitu, intinya seperti itu. Nah juga buat kakaknya ya, ini kan adiknya itu kan sudah bukan artis daerah gitu ya, seluruh Indonesia itu ibaratnya suka sama Dede April gitu, sama-sama ngejaga ya, karena attitude itu paling utama ya. Kita nggak bilang kalau kakaknya nggak punya attitude, mungkin lebih dikurang-kurangin ketus-ketusnya gitu, apalagi sekarang itu
udah apa-apa direkam, apa-apa di video gitu. Jadi mohon kakaknya itu supaya menjaga Dede Aprilnya. Jangan cuman gara-gara ini, jadi beritanya tuh lebih berfokus ke kakaknya yang dihujat, karena memang dari sikapnya gitu. Dari selalu yang pengen selalu terlihat menonjol gitu. Jadi ya begitu aja sih pendapatku ya gitu. Jangan terlalu sering-sering muncul di live yang terlalu heboh gitu, terlalu sibuk gitu. Mending kakaknya live-nya di akun sendiri aja, begitu. Kakak April kini menjadi sorotan publik. Pasalnya saat April di masa sulit mengamen di jalanan, ia tak pernah terlihat sama sekali. Namun saat April di puncak kesuksesan, tiba-tiba kakak April muncul sebagai asistennya. Banyak netizen memperingatkan April jika sang kakak hanya memanfaatkan kesuksesan dari April tersebut. Oh ini kakaknya kemana aja pas lagi ngamen? Gitu deh pasti. Kerja. Yuk. Pertanyaannya. Jadi gimana, kenapa nggak pernah dieksplos di media sosial kakaknya April nih? Kakak pertama April nih. Kenapa? Gak ada bakat, ngapain nge-expose ah. Iya. Tadi kenapa alasannya? Iya. Kita mau orang belakang aja lah. Iya. Kita kan pemain cantik di belakang. Kita kan bukan konten kreator. Iya ya. Kakak April sempat viral karena dianggap baru hadir saat sang adik meraih kesuksesan. Warganet mempertanyakan perannya di masa sulit April. Namun sebagian netizen membela dengan membagikan bukti video lama, menunjukkan sang kakak sudah menemani April jauh sebelum sukses, meski jarang tersorot kamera dan memilih berada di belakang layar. April, kamu punya kakak enggak? Punya, tapi udah nikah. Udah nikah, kamu sendiri? Sama ada. Tuh, ada yang doain ya, semoga kamu jadi artis Amin. cilik yang berbakat. Oke, catat dulu ya. Mohon maaf ya. Saya aja kakaknya tidak di fallback sama anak satu ini. Aku nggak tahu. Catetin Jahatnya. Oh ini kakaknya kemana aja pas lagi ngamen? Gitu deh pasti. Ini kakaknya. Oh. Pertanyaannya. Ya, ini adalah April saat lagi ngamen dulu ya. Kalian itu cuma tahu di belakang di depan layar. Kalian itu nggak tahu di belakang layar. Jadi apa? Kalian ngehujat anak mama habis-habisan loh. Nggak tahu yang di sini ada yang bukan yang ngehujat apa yang ngehujat, nggak tahu. Waktu April nge-live bareng sama kakaknya, kalian hujat dia. Kalian mempertanyakan dia gini gitu. Giliran dijawab dengan agak nada ini, kalian ngomongnya nggak begitu juga kali. Karena kan kalian awal ininya. Kenapa ibunya April jadi klarifikasi panjang lebar ya? Ibu nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah klarifikasi sana-sini. Ibu cukup memperingatkan kakaknya April supaya merubah tingkah laku dan ucapannya. Supaya lebih sopan lagi, jangan bersikap arogan. Keluarga ibu tanpa April itu bukan siapa-siapa, masih masyarakat biasa. Sama halnya seperti kita. Tapi setelah April masuk Dangdut Akademi 7, keluarga ibu jadi keluarga artis. Dan kita tahu kok keluarga ibu itu orang-orang yang sangat baik. Tetapi jangan sampai citra baik dari keluarga itu rusak hanya gara-gara tingkah laku dan ucapan dari kakaknya April. Dan April sekarang itu adalah artis besar, penyanyi dangdut besar, disorot ribuan pasang mata dan dilihat ribuan pasang mata. Jadi apapun yang dilakukan oleh April dan keluarganya itu akan jadi bahan gosipan, bahkan bahan omongan. Jangan sampai karena ucapan jelek atau perilaku jelek, para haters dari April itu menjadikan bahan kesempatan untuk menghujat April. Kita sayang loh sama April, makanya kita selalu ngasih saran, selalu ngasih pendapat. Kita bukan mau ikut campur masalah keluarga dari April, tapi kita sayang sama April. Makanya kita kasih saran yang terbaik untuk keluarga April dan April juga. Menangis dari dulu. Sampai sekarang pun aku malu. Aku nggak pernah minta uang sama dia, aku nggak pernah dikasih pun aku nggak mau karena aku malu. Sampai dia marah kayak gitu. Jadi kalau masalah manfaatin ada aku
insya Allah aku gak akan manfaatin adik aku sekecil apapun. Aku gak pernah, karena emang aku sayang sama dia dari kecil. Dari dia lahir aku ngurusin dia. Aku sekolah juga bawa dia guys. Aku baik selalu bawa dia. Semuanya selalu sama aku dari kecil. Jadi insya Allah aku gak akan manfaatin dia. Aku gak akan paksa sama dia, gak akan guys. Aku tuh sebenarnya dari dulu, aku dari awal April ikut akademia. Ya macam aku datang, aku usahain datang, aku pengen lihat adik aku yang dulu ya. Aku gendong-gendong, aku ajak main, aku sampai aku bawa ke sekolah, dia duduk di kolong meja. Itu sulit banget, makanya aku selalu hadir walaupun aku bawa anak kecil. Aku selalu di pojok melihat adik aku. Aku gak marah kalian bandingin aku sama Airin yang selalu ada, yang selalu support. Aku gak marah, aku malah terima kasih sama Kak Airin. Tapi aku juga ada di situ guys. Aku ada di situ, aku juga lihat adik aku nyanyi di situ. Aku tuh tegas sama adik aku kayak gitu. Bukannya aku marah-marah sama dia, enggak. Emang ada suara aku seperti itu. Terusan aku tuh tegas sama dia kayak gitu, karena dia tuh anaknya lelet kayak gitu. Terus minum obat susah, apa susah kayak gitu. Jadi aku harus tegas sama dia biar dia bisa dia minum obat, biar dia sehat kayak gitu guys. Aku tuh bukan sama April doang, sama mama, sama ayah, masalah minum obat ataupun apa, aku tuh tegas guys. Terus aku ngomong itu emang kayak gitu. Aku gak mau jadi orang lain, ini aku kayak gitu. Jadi gak apa-apa kalian benci aku, gak apa-apa, tapi tolong jangan berhenti support April, jangan berhenti dukung April, jangan berhenti kasih doa buat April kayak gitu. Jadi makasih banyak buat kalian semua yang udah dukung April. Maaf, aku minta maaf atas sikap aku yang kemarin-kemarin. Terus masalah aku toyor kepala dia kayak gitu-gitu ya. Momen kakak April datang. Jadi yang selalu hujat kakak April, stop hujat ya guys. Ya, ini adalah momen kakaknya April ya. Kakaknya April datang, jadi yang selalu ngucat kakak April stop hujat ya guys, gitu. Ada tulisannya seperti itu ya. Ya oke. Kita lanjut lagi. Tapi kalau tak pikir-pikir suaranya April ini enak banget ya. Beda sama yang lain. Heboh-hebohnya kakak April Dangdut Akademi 7 dituding oleh netizen memanfaatkan popularitas Dede April Dangdut Akademi 7. Ya, kita tahu bahwasannya April Dangdut Akademi 7 adalah bintang segala bintang yang diakui oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat mancanegara. Dan akhir-akhir ini netizen takut kalau misalnya kakaknya April ini sendiri memanfaatkan April untuk agar dia bisa terkenal di media sosial. Dan hal ini dijawab oleh ibunya April kalau misalnya kakaknya April ini sendiri dia sibuk dan dia juga sudah memiliki rumah tangga sendiri.
sehingga dia tidak ada waktu yang banyak untuk bersama dengan keluarganya Dede April. Dan saat ini kakaknya juga sudah memiliki keluarga baru dan dia juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga rumah tangganya. Dan hal ini juga kita sebagai pendukung April harus tetap mensupport apapun yang terjadi, karena hal yang sudah terjadi dalam keadaannya April itu sudah diatur oleh keluarganya maupun manajemen yang sudah mengatur dia. Jadi apapun yang terjadi, intinya keluarganya Dede April ini selalu mensupport dan juga mendukung April. Tidak ada yang memanfaatkan popularitasnya Dede April ataupun sebagainya. Tetapi di sini juga keluarganya April itu menegaskan kalau semuanya itu mendukung dan mensupport perjuangan April. Dan kalau misalnya kemarin ditanya kemana aja selama ini, jadi memang kakaknya April ini memiliki kebutuhan dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga April pun juga berjuang juga untuk keluarganya. Jadi mereka semua ini sama-sama berjuang untuk keluarganya. Setelah isu soal kakak April ramai diperbincangkan, Mama Dede April menyampaikan klarifikasi. Ia meminta netizen menghentikan hujatan dan memahami kondisi keluarga mereka. Sang kakak telah berjuang membangun rumah tangga sendiri dan mendukung April dengan caranya, meski tak selalu terlihat. Lagi ramai banget nih kakaknya April pada dibully para netizen. Apa sih yang menyebabkan para netizen itu pada ngebully kakak April ya? Padahal kan kita nggak tahu permasalahan dalam keluarganya itu seperti apa. Tapi emang sih kalau dilihat-lihat nih kakaknya April itu jauh lebih hedon dibandingin Aprilnya sendiri. Nah, menurut pendapat kalian gimana sih tentang kakaknya April ini? Coba tulis di kolom komentar deh. Mari kita coba buat patung Dede April. Nah, kita lihat. Kita coba lihat bapak ini ya. Bapak ini lagi bikin patung loh teman-teman. Bikin patung April. April dibuat patung sama ini. Enggak, maksudnya bapak ini bikin patung gitu loh. Coba ya. Nah itu tuh. Mirip ya. Mirip banget loh. Wow. Wah, loh, mirip banget. Mirip. Nah, sama ini mirip nggak? Mirip banget loh. Menurutku mirip banget ya. Bapak ini siapa ya? Pinter banget nih bikin patungnya. Gokil banget tadi. Tadi bagus ya. Bagus banget ya pokoknya. Oke, kita dengerin mbaknya ini dulu ya. Udah sih biasa aja, nggak usah pura-pura shock, kaget gitu juara 1. Kan dari kemarin-kemarin udah tahu ya, kita tuh semua yang ada di Indosiar itu tahu yang menang itu bakal siapa. Jadi ini semua tuh buat apa sih? Oh, buat formalitas gitu, biar seolah-olah terharu gitu, sedih juara 1. Udah jelas-jelas kan juaranya itu dilihat dari saweran atau gift online-nya itu, ya kan? Sedangkan kita semua tahu gift yang paling gede siapa. Gak usah kaget, show. Terharu. Biasa aja. Kan dari kemarin-kemarin juga udah taunya, ngapain sih? Kecuali kompetisi ini ya, dinilai dari kualitas. Mungkin gitu, bisa kan ada rasa deg-degan gitu. Lagian ya, baru pertama kali ini sih aku ya pribadi melihat ada kompetisi ajang pencarian bakat yang memang itu berdasarkan dari kualitas suara. Iya. Nggak ada deg-degannya tuh, nggak ada. Biasa aja, karena udah nggak surprise gitu. Biasa aja. Tuh, ya, ini Barbara, ya kan, si Queen Tasya jadi juara 1. Yang juara 2-nya tuh si Valen. Valen tuh suaranya lembut, adem, tapi di juara 2 ya. Dan idola gue ya, juara 3 ya. Si suara yang bisa membuat orang terhipnotis ya, merasakan apa rasanya itu si April membawakan lagu, kita tuh kebawa oleh alunan liriknya, suaranya itu kita tuh kebawa, merasakan kenyamanan gitu. Itu the real of juara menurut saya ya. Jujur ya, banyak sih di sini tuh yang nggak setuju, yang harusnya urutan yang paling benar menurut aku ya, yang juara 1 itu April.
yang juara 2 itu Valen. Nah, si Madam of Queen ini harusnya juara 3, oke? Ini menurut aku ya, karena aku menganalisis ketiganya itu ya memang kualitasnya tuh di 1, 2, 3 itu tuh urutannya ya seperti itu gitu loh. Atau paling tidak kalau misalnya si Aprilnya nggak juara 1, si Valen juara 1, April juara 2, tetap si Barbara ini juara 3 menurut pendapatku. Karena dia kalau nyanyi, aku ikut ngap-ngapan guys. Asli, kalau ngedengerin si Tasya nyanyi, jujur guys, nggak ada rasa menikmati dia nyanyi gitu, nggak pernah nemu enaknya di mana tuh, nggak ada. Yang ada tuh ngap-ngapan, napas kita tuh ikut ke bawah ngap-ngapan setiap dia nyanyi. Nggak pernah keangket juara 1. Oke teman, terima kasih ya sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Itu tadilah cerita sedikit ya, selentingan yang ada di luar sana. Netizen denger kakaknya April gini ya, namun sudah kondusif lah seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat beristirahat dan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini siapa ini? Kok mirip April ya? Loh.